Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kedua terompas sandal sebelum masuk masjid, jika melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah ia mengusapnya dengan tanah. Itu dulu, Pak. Karena masjid di masa Nabi kan belum ada tehel begini, tidak ada karpet. Maka sandal itu dipakai ketika sholat. Dulu di masa Nabi itu orang sholat itu pakai sandal. Karena belum ditehel, belum pakai karpet begini. Nah, di sini anjurannya kalau ada kotorannya, cara membersihkannya najis itu di sandal, itu digosok di tanah. Cara membersihkan najis itu beda, Pak. Ada diuapkan, ada dimasak, ada dikeringkan, ada dipercikkan, ada disiram, ada dicuci. Banyak caranya. Ada digosok di tanah, ada dikerik. Jadi 41 cara membersihkan najis. Khusus untuk najisnya di sandal itu digosok di tanah. Ya, itu digosok di tanah karena tanah itu pembersih yang paling terbaik. Jadi kalau kita injak tai, injak kotoran itu tidak mesti dengan air, tapi dengan tanah itu cukup. Dengan tanah itu cukup. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang tentu jangan, kita tidak pakai sandal lagi masuk masjid. Ya. Ini seperti ini. Ya, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Hendaknya sebelum kalian masuk masjid perhatikan. Ya, perhatikan. Fa in ra'a fi na'laihi, apabila Anda melihat di sandalnya itu kazaran, kotoran apa gangguan di situ, awaza atau apa saja, fal yamsah, ya, maka hendaknya diusapkan di tanah, ya. Wal yusalli fihi ma, maka salatlah dengan di dekatnya. Mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid seraya mengucapkan doa. Jadi tetap mulia, Pak, kita masuk masjid dengan kaki apapun, tetapi alangkah mulianya kalau kaki tak masuk adalah dengan kaki kanan. Pasti beda, Pak. Pasti beda nilainya. Saya melihat sebagian orang kadang masuk kakinya bukan kaki kanan tapi kaki kiri. Usahakan kaki kanan, Pak, karena inilah kaki yang mulia yang dianjurkan kita mendahulukannya yang kanan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala ahadukumul masjid", apabila kalian masuk masjid, falyakul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu buat kami. Wa iza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi meminta doa kepada Allah kalau mau keluar rumah, masuk, Allahumma iftah li abwaaba, buka pintu rahmat. Maka insyaallah, Pak, di masjid itu penuh rahmat. Ya, saya sebenarnya tidak terlalu percaya kalau di masjid itu berkumpul virus. Sangat tidak. Saya tidak yakin sekali itu. Ya. Falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau kita keluar dari rumah, di pintu ini sebentar keluar, kita ucapkan, ya Allah, berikan karunia. Maka kalau pintu-pintu rezeki ini tertutup, sempit, salah satu, Pak, untuk memperlancar pintu itu, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan karunia. Hadis riwayat Muslim. Ya, mengucapkan salam pada saat masuk masjid. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, tidaklah kalian bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dianggap beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Jadi aneh itu, Pak, kalau sering ke masjid tapi
baku bombe. Aneh itu. Ahli sujud tapi penuh kebencian dalam hatinya. Ahli ibadah tapi penuh pikiran-pikiran jelek di otaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inginkah aku tunjukkan kepadamu malah kalau kau lakukan itu kamu pasti mendapatkan saling mencintai. Apa itu kata Nabi? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi ini sunnah jemaah sekalian yang sebagian manusia menganggap remeh, yakni tidak mau memberi salam kalau mereka ketemu. Padahal ini sunnah, Pak. Setiap kita ketemu dianjurkan memberi salam, dianjurkan memberi salam. Sudah kita ketahui semua ini, Pak, ya, cuma masih pengamalannya kadang-kadang masih disepelekan. Sunnah kita mengucapkan afsus salam, sebarkan salam, sebarkan salam, dan itu tanda, Pak, saling mendoakan satu sama lain. Kita selesaikan yang ke-9, mengerjakan salat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid, iza dahala adukumul masjid, apabila kalian masuk masjid. Ini masuk masjid, apapun yang kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan kalian langsung duduk. Dilarang duduk hatta yusalli rakaatain, sampai kalian salat sunnah 2 rakaat. Jadi sampai kalian salat 2 rakaat. Jadi di sini tahiyatul masjid, salat apapun ketika kita masuk masjid jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, tetapi dianjurkan kita salat. Kalau memang belum azan maka dianjurkan kita salat sunnah. Tapi kalau sudah azan, Bapak sudah azan, maka insya Allah kalau kita lakukan rawatib, ikut salat sunnahnya tahiyatul masjidnya. Ikut, kalau rawatibnya diniatkan, ikut salat sunnah yang lain. Tapi kalau tahiyatul masjid itu diniatkan, maka tidak ikut salat sunnah rawatibnya. Jadi usahakan kita salat sunnah rawatib, ikut azannya, ikut wudunya, ikut tahiyatul masjidnya. 1 dikerja, ikut 3. Jadi 4 sekaligus bisa didapat. Tapi kalau belum azan, maka Bapak lakukan salat sunnah khusus, namanya menghormati masjid, tahiyatul masjid. Ya, karena ada juga saya lihat sebagian orang langsung duduk, dilarang. Ya. Yang ke-11, ya, memilih tempat duduk di barisan pertama. Dianjurkan ini, Pak. Law ya'lamun nasu ma fin nida' was-safil awal summa lam yajidu illa yastaimu alai lastamu. Sekiranya manusia tahu apa yang menjadi tukang azan dan saf pertama, kemudian susah dia mendapatkannya saf pertama itu atau menjadi tukang azan, kecuali dengan diundi, maka diundi pun mau. Jadi begitu kita datang di masjid, jangan mencari tempat di belakang, tapi langsung penuhi saf pertama. Itu di anjurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduk menghadap kiblat sambil membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk menghadap kiblat sambil membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalis qabalatul kiblat. Sesungguhnya segala sesuatu punya pemimpin dan punya penghulu, dan sungguh penghulunya duduk itu adalah menghadap ke kiblat. Jadi paling bagus itu Pak duduk menghadap ke kiblat. Berniat untuk menunggu sholat selama tidak mengganggu orang, Pak. Ini ada babnya khusus. Jadi kalau seperti ini maghrib, Pak, Bapak menunggu sampai sholat isya, meskipun Bapak duduk berbaring di masjid, dihitung sholat selama memang niat tak hadir di masjid untuk menunggu sholat itu. Jadi misalnya kalau 1 jam kita menunggu maghrib isya, 1 jam dihitung, Pak, sebagai bentuk sholat
Dan ada 4 keutamaan lainnya orang yang berada menunggu waktu sholat. InsyaAllah di pembahasan yang akan datang. Apa manfaatnya? Membiasakan itu Pak, duduk menunggu waktu sholat. Meskipun Bapak tidak mengaji, Bapak tidak berzikir, Bapak tidak sholat, tapi diniatkan menunggu sholat, itu sudah dihitung 5 fadilah keutamaan berkumpul sekaligus. Ya. Jika iqamah sholat sudah dikumandangkan, tidak mengerjakan sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau sudah diqamah Pak, sudah diqamah, batalkan saja sholat sunnahnya. Batalkan saja sholat sunnah kalau sudah diiqamah. Ini hadis Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza uqimas shalah, apabila sudah diqamah fala salata illa al-maktubah. Tidak ada lagi salat kecuali yang wajib itu. Jadi dibatalkan saja. Jadi tukang azan itu tidak mesti balik-balik dan tunggu dulu ada orang salat sunnah. Tidak ada kewajiban muazzin menunggu semua orang selesai salat. Ya, begitu sudah masuk, iqamah saja. Iqamah saja. Dan begitu iqamah, orang yang mengerti iqamah itu batalkan salatnya kalau dia khawatir untuk tertinggal. Ya.